Cerita misteri hingga asal-usul kehidupan ratusan monyet-monyet yang menghuni kuburan Mujang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung banyak beredar luas di masyarakat. TPU yang ada sisi utara Tulungagung tersebut kerap didatangi warga sekitar bahkan luar Tulungagung. Lokasi tersebut juga dinamakan wisata ketekan. Dalam arti Jawa ketek adalah monyet, tapi dalam bahasa Indonesia bisa jadi artinya ketekan atau tertekan atau bahkan ketiak. Meski tak hidup dalam kandang, namun monyet tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang. Kawanan monyet tersebut biasa hidup secara bergerombol dengan koloninya, terkadang berada di antara batu-batu nisan, pinggir jalan maupun bergelantungan di pepohonan. Baca juga, warga percaya beri makan monyet kuburan Mujang Tulungagung bawa berkah. Ini 5 cerita mistis soal monyet Mujang. 1. Kerang Mujang Santri Kutukan Sunan Kalijaga. Konon monyet liar abu-abu di kawasan pemakaman Mujang awalnya berasal dari seorang para santri nakal yang dikutuk Sunan Kalijaga. Menurut guru kunci makam Mujang, pada saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan saat menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung, ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon. Maka berujarlah Sunan Kalijaga, yang lain belajar kok malah naik ke pohon kayak kera. Mungkin karomah seorang wali atau sunan, berujar seperti tadi bisa menjadi kenyataan. Jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat sakral ya, yaitu di sebuah kecamatan Mujang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di tempat ini banyak sekali menyimpan sebuah fenomena mistis ya, mengenai sejarah ataupun kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Kita akan bertanya langsung kepada juru pelihara tempat ini ya, tentunya, agar kita tahu sejarah sebenarnya tempat ini, agar tidak tersesat informasi-informasi yang kita dapat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Iya, kita saat ini tepat berada di tengah-tengah makam umum yang konon makam ini dianggap syakra. Cerita misteri hingga asal-usul kehidupan ratusan monyet-monyet yang menghuni kuburan Mujang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung banyak beredar luas di masyarakat. TPU yang ada sisi utara Tulungagung tersebut kerap didatangi warga sekitar bahkan luar Tulungagung. Lokasi tersebut juga dinamakan wisata ketekan. Dalam arti Jawa ketek adalah monyet, tapi dalam bahasa Indonesia bisa jadi artinya ketekan atau tertekan atau bahkan ketiak. Meski tak hidup dalam kandang, namun monyet tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang. Kawanan monyet tersebut biasa hidup secara bergerombol dengan koloninya, terkadang berada di antara batu-batu nisan, pinggir jalan maupun bergelantungan di pepohonan. Baca juga, warga percaya beri makan monyet kuburan Mujang Tulungagung bawa berkah. Ini 5 cerita mistis soal monyet Mujang. 1. Kerang Mujang Santri Kutukan Sunan Kalijaga. Konon monyet liar abu-abu di kawasan pemakaman Mujang awalnya berasal dari seorang para santri nakal yang dikutuk Sunan Kalijaga. Menurut juru kunci makam Mujang, pada saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan saat menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung, ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon. Maka berujarlah Sunan Kalijaga, yang lain belajar kok malah naik ke pohon kayak kera. Mungkin karomah seorang wali atau sunan, berujar seperti tadi bisa menjadi kenyataan. Jelasnya. Baca juga, monyet hidup di tengah kuburan Mujang Tulungagung disebut jelmaan pesugihan. 2. Jelmaan pencari pesugihan. Bagi masyarakat Tulungagung tidaklah asing dengan cerita tersebut. Konon monyet-monyet Mujang merupakan jelmaan dari para pencari pesugihan yang telah meninggal dunia. Namun menurut juru kunci makam Mujang Ribut Katenan cerita tersebut tidak benar. Monyet-monyet yang hidup di kawasan Mujang sebenarnya adalah monyet biasa, namun dia meyakini dilindungi oleh hal gaib. Ini sering saya garis bawahi.
Kalau jelmaan pencari pesugihan itu sebenarnya kurang benar. Kita saat ini tepat berada di tengah-tengah makam menjadi monyet. Konon makam sedangkan ini monyet ini bisa mati. Banyak yang berpersepsi tempat ini adalah untuk mencari pesugihan monyet, bahkan banyak yang datang dari luar daerah, ungkap juru kunci tempat ini. Ketika kita telusuri ternyata banyak yang salah dalam berpersepsi tentang tempat ini. Karena tempat ini hanyalah sebuah tempat makam umum. Adapun monyet-monyet yang ada itu memang monyet dari hutan yang kadang ada di sini kadang di tempat lain. Bukan berarti monyet goib salah besar itu jadi tempat ini tempat seirang pelaku spiritual yang sukses pada waktu itu yang makamnya ada di sebelah utara dan ditutup pengaman. Apapun sejarah dari tempat ini semua bisa kita ambil hikmahnya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi sama juru kuncinya Pak Mujang Tulungagung. Dengar-dengar nih Pak, ada yang ini, sorry, mau panggil Bapak atau gimana? Bebas. Ya, jadi Bapak di sini itu katanya dengar-dengar itu tempat sugihan terkenal. Jadi kalau dibilang pesugihan itu lupa. Jadi perlu penjelasan secara luas. Biar nanti tidak salah cerita, biar nanti tidak salah. Di Mujang itu sebenarnya hanya tempat ngalah berkah, hanya sarana syariat untuk usaha. Di sini ini bukan orang cari kaya, bukan cari harta benda. Uang datang sendiri tidak ada, untuk tujuan cepat tidak sih. Walaupun beritanya, kabarnya di luar bermacam. Ujang bisa ini, bisa itu, cepat ini, cepat itu. Kalau tidak ada bukti, siapa yang tanggung? Ya, seperti tadi ada tamu dari Gresik. Kita cari yang instan, yang cepat di sini tidak ada. Karena bukan tempat seperti itu. Walaupun kabar di luar bermacam. Kenapa Mujang terkenal kesugihan? Karena rata-rata yang kesini itu maunya kaya. Tidak ada yang kesini maunya kaya lewat bekerja, kaya lewat usaha. Kalau ketemu job, bila punya kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, mana bisa. Jadi banyak yang salah. Kita katakan bukan kesugihan karena yang cepat singkat bukan tempat. Karena bukan tempat dari tuyul dan sebagainya. Aura di daerah ini campur ya, energi negatif, campur. Kalau energi itu kembali ke situasi dan kondisi. Karena kalau campur, berarti kebanyakan kan? Yeah. Saya yakin mesti tidak campur. Karena dominan mana? Negatif? kalau menurut saya, di sini itu sebenarnya tempat bagus. Karena ceritanya yang jelek, akhirnya tahunya orangnya kan yang jelek. Oh. Jadi kalau tempat itu bagus, terus ceritanya jelek, tahunya jeleknya, bagusnya nggak tahu. Kalau tempat itu katanya jelek, tapi tahunya bagus, ya tanya bagusnya. Tergantung manusianya ya Pak. Jadi semua itu relatif. Tapi kalau masalah positif negatif itu kembali ke masing-masing. Tempat itu jelek, niatnya bagus, ya jadi positif. Tempat itu bagus, niatnya jelek, ya jadi tidak. Oke, kali ini cukup dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kesini udah dimaksud di welcome-in kayak gitu. Terima kasih aja Bapak ya Pak ya. Karena sebenarnya itu masih banyak yang perlu dikupas. Tapi kebanyakan dari mereka yang kesini cuma tahu cerita dan kabar. Ibarat judul, ya cuma tahu judulnya, tidak tahu isinya. Iya. Nah, kadang di serangan ini mereka tidak tahu yang itu, serangan yang itu tidak tahu yang. Ya, sebenarnya sih sudah banyak yang saya terangkan, tapi kebanyakan dari mereka, mohon maaf, banyak youtuber yang sekedar, tapi mencari mereka keuntungan. Informasinya yang dicari bukan dari juru kunci, cuma sekedar cari keterangan. Itu yang kadang menjadi cerita berbeda. Tanpa itu pun dari dulu Mujang itu sudah menjadi kontroversi ceritanya tentang besok. Alur ngidul ya ceritanya. Padahal itu kalau diluruskan banyaklah ceritanya.
sekilas saja kan. Kita kan jadi udah tahu kan. Seperti ini, yang contoh. Kalau zaman tadi berkunjung ke sini keranya tidak ada, bukan hilang. Kera itu bertebaran di mana-mana, artinya sifatnya berkelompok, kadang ke utara, kadang ke. Jadi kalau tidak ada bukan hilang. Kalau tidak ada itu memang kalau dipanggil dikasih makan ya ada. Itu bukan kera goib, tapi kera yang dilindungi goib. Kalau itu kera goib banyak orang tertentu yang bisa melihat. Ya semacam kayak siluman gitu ya. Tadi Mbak bisa lihat nggak ada nggak di sini? Enggak, kera biasa, kera Maksudnya yang artinya wujud, ada wujud. berarti artinya sama tadi kan juga bisa melihat. Ya bisa. Ngasih makan loh, ngasih pisang. Maka di sini ada wisata keteaan. Wisata itu tempat, keteaan itu tempat kera. Jadi tempat berkunjung ke tempatnya kera. Sekarang udah paham. Guys, jangan pernah kamu menilai dari sisi negatifnya ya. Ternyata ada positifnya juga. Tadi udah dijelaskan semuanya, dengar yang nggak benar, langsung dijelaskan sama kakaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?